Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nahmaduhu billah wa nashkuruhu 'ala Allah wa na'udzu billah min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim wa habib ala maulana al-karim Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira amma ba'd. Bapak, Ibu jamaah Masjid Jabar Rahmah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita selalu diberikan Allah limpahan nikmatnya. Semoga kita selalu menjadi abdan syakura. Amin ya rabbal alamin. Masuk setelah kemarin kita mengkaji dua surat pertama yang diturunkan Allah dalam dakwah awal-awal membangun basisnya. Hari ini saya pengen ngajak periode dan tahapan dakwah Rasulullah yang dibagi. Awalnya pembagian besarnya hanya dua, Mekah dan Madinah. Mekah 13 tahun, Madinah 10 tahun. 13 tahun di Mekah dibagi 3 lagi. Kalau dalam sirah ini dibagi 3. 3 tahun pertama fase dakwah Syria. Kalau dalam manhaj harokinya Munir Al-Ghadban dalam buku sirahnya, dia membagikan Siriyatud Da'wah wa Siriyatut Tanzim. Dakwah yang tertutup dan organisasi yang tertutup. Ketika 3 tahun pertama. Jadi yang 3 tahun pertama ini belum ada ujian. Baru masuk setelah 3 tahun, tahun ke-4 sampai tahun ke-10 ini ujian terberat. Pas ujian paling beratnya tahun ke-4 sampai tahun ke-10. Tahun ke-11 sampai ke tahun 13 ekspansi. Sudah nggak ada lagi mikirin kota Mekah. Udah keluar kemana-mana gitu. Nah, pembagian 3 zona ini mengingatkan bagaimana ini fase dakwah paling berat. 3 tahun pertama masih enak, pengikutnya masih sedikit masalahnya. 3 tahun pertama tuh lam yablugh arba'in, belum sampai 40 pengikutnya. 3 tahun loh cuman. Saya mengatakan kalau kita hitung 3 tahun itu panjang, lumayan panjang karena 1000 hari lebih. Kan tanggal Islam itu 350 hari. 350 sampai 352. Karena beda 12 harian kita dengan Masehi. 350 hari saja kali 3 1050. 1050 hari dakwanya tidak sampai 40 orang. Ketika masih Syria tertutup. Baru fase Jahriyah ini ketika akan hijrah ke Madinah itu sampai umat Islam belum sampai 300 orang. Cuman tribulasinya, ujiannya, masalahnya paling berat di sini. Maka saya tadi keasikan baca buku hampir lupa ke sini tadi. Makanya pas sampai sini azan. Kadang-kadang saya kupas semua, ternyata Masya Allah mengingatkan kita dengan semua. Ternyata sirah dalam Al-Quran itu akan kita rasakan semua karena itu nubuat para anbiya. Berhati-hati hidup kita yang kadang-kadang nggak sadar. Ada harus yang harus kita kaji. Jadi para anbiya itu ada yang hidupnya dibuat enak, nanti ujian di tengahnya berat. Endingnya enak, nikmat. Ini yang dirasakan oleh baginda Rasulullah, yang dirasakan oleh Nabi Allah Ayub alaihissalam. Nikmat 43 tahun. Tapi 10 tahun setelahnya itu ujian terberatnya. Dan sangat amat berat. Sangat amat berat, kenapa? Ujiannya itu diusir dari kampung halamannya sendiri.
Musuh bubuyutannya paman kontannya yang halal sangat senasab dengan dia. Jelas? Maka yang harus kita siapkan di otak kita, ternyata hidup kita tuh nubuatnya para anbiya sama. Ketika hidup kita nikmat, terus nanti bersiap-siap akan ada ujian besar. Ya, tapi endingnya indah, nikmat gitu. Rasulullah dan Nabi Allah Ayub alaihissalam merasakan ini. Nabi Allah Ayub tuh diberikan semua kenikmatan, keluarganya bahagia, istrinya berapa? Langsung aja nerekam 12. Anak yang 12, bukan bininya. Istrinya 4. Nabi Allah Ayub itu istrinya 4, anaknya 12. Sudah merasakan kekayaan melimpah ruah, dakwahnya indah, diterima oleh masyarakat. Syaitan naik banding, minta ujian. Allah kasih Nabi Ayub enak. Apa? Kasih dia nanti penyakit, nanti dulu, itu ujung nanti. Kalau punya antum ngomong penyakit itu paling beratnya. Sebelum itu apa yang dipinta? Ambil semua hartanya. Hartanya dulu diambil. Miskinkan dia ya Allah. Dimiskinin oleh Allah. Ludas semua perdagangan dia dengan kekayaan yang sangat melimpah ruah habis. Selesai dengan kekayaannya habis, diambil pula 12 anaknya. Selesai dengan 12 anaknya dikasih penyakit. Baru nih ujian bini. Nah, ada bini yang pengennya enak doang gitu. Dari 4 istri itu yang paling sabar istri tua doang, yang 3-nya kabur. Makanya jangan dicerai bini tua gitu. Nyari bini muda, bini tua dilepasin gitu. Ini sirahnya nih. Setelah tapi ujungnya istri tua pun tidak kuat juga, kabur gitu. Selesai. Ujian Nabi Allah Ayub itu kadang-kadang kita banyak hati-hati yang masuk ke kita tuh banyak penyakitnya itu Israiliyat, dikatakan belatung asga itu Israiliyat. Ada 2 juta hadis Israiliyat di tengah kehidupan kita umat Islam ini. Hadis sahih saja tidak sampai 10.000, 100.000. Makanya sama kayak contoh Madian, kampung yang ada sekarang jadi tempat wisata. Itu nanti diganti, sirohnya adalah unta. Di situ diganti dengan sapi, itu Israiliyat. Terjemahan antum lihat di tafsir itu masih mengatakan sapi nanti. Padahal hadis yang saya buka itu adalah ujiannya unta. Nah, ujian beratnya Nabi Allah Ayub itu, tapi nanti endingnya penyakit Nabi Allah Ayub itu belum pernah diturunkan ke siapapun dan tidak akan diturunkan kepada siapapun setelahnya. Antum bayangin, tidak pernah diturunkan ke orang sebelumnya dan tidak akan pernah diturunkan lagi ke orang setelah beliau. Saking beratnya penyakit itu. Makanya dibayangkan hanya dikatakan belatung segala. Jadi kalau antum ngerasain sakit dikit, ini dikit, nikmatin aja lah. Ada makhluk yang lebih berat dari kita sakitnya. Dan dia sabar dengan sesabar-sabarnya makhluk. Dan tidak ada duanya. Kesabaran Nabi paling mulia dengan penyakit Nabi Allah Ayub. Tapi setelah itu dia berdoa kepada Allah. Dengan doa-doa mulianya Nabi Allah Ayub. Sampai minta disembuhkan dari penyakitnya dan digantikan semuanya Allah dengan penggantian yang luar biasa. Anaknya yang musnah 12 Allah gantikan, diberikan Allah jodoh yang lebih muda, lebih cantik, lebih rupawan. Dalam sekejap semuanya Allah balikkan lagi. Tadinya punya 12, setiap kali dia istrinya hamil langsung kembar dan punya anak 24. Kekayaannya melimpah ruah. Nikmat, ujian berat, kenikmatannya berlipat-lipat. Kekayaannya lebih dari 10 kali lipat ketika diambil oleh Allah. Karena tantangan ketika itu sudah syaitan, kata Allah, kau udah lihat bagaimana kesabaran Nabi Allah Ayub? Lulus ujiannya diberikan Allah semuanya. Itu Nabi yang diberikan nikmat seperti itu, Nabi Allah Ayub dan Rasulullah.
Tapi ada juga nabi yang sama, hampir sama, cuman lebih mentereng lagi, Nabi Allah Musa alaihissalam. Tinggal di kerajaan Fir'aun laknatullah alaih. Lebih hebat lagi, tapi nanti musuh bebuyutan ujiannya bapaknya sendiri. Jadi jangan salah paham ini. Ujian terberat Nabi Allah Musa itu orang yang hidup dengan dia, yang membangun karakternya. Makanya nanti kenapa Nabi Musa itu keras dan segala, karena didikan Fir'aun. Tukang protes gitu. Karena emang yang didiknya Tuhan masalahnya. Jelas? Nanti jadi umatnya lebih keras lagi dari Nabi Allah Musa-nya gitu. Tapi ujian Nabi Allah Musa enak awalnya, tapi nanti kenikmatan di tengah diuji dengan akan bermusuhan sampai bisa membelah. Tapi yang paling berat ujian Nabi Allah Musa adalah ujian dari umatnya, Bani Israel. Itu paling berat ujiannya. Berkali-kali diujinya. Antum lihat ada nabi yang dari awal ujiannya sengsara. Nabi Allah, nahnu naqussu alaihi ahsanul qasasi bima auhayna ilaikum. Di surat ke sebaik-baik seindah-indah cerita Nabi Allah Yusuf. Kami ceritakan kepada kamu sebaik-baik seindah-indah cerita tentang Nabi Allah Yusuf. Itu ujian dari muda udah berat banget itu. Musuhnya bukan sembarangan, keluarganya sendiri. Dibuang oleh saudara-saudaranya dan ditinggalkan dalam sumur. Dan nanti jadi hamba saya. Jelas? Ini ujiannya dari awal dia berat. Tapi endingnya dan makin berat makin ke ujung. Ternyata dari awalnya dia disayang oleh bapaknya berlebihan, setelah itu dimusuhin, kecemburuan berat dari saudara-saudaranya yang lain, setelah itu dibuang, mungkin dimakan oleh anjing segala binatang buas, jadi hamba saya. Setelah itu Allah berikan ilmu takwil mimpi. Ilmu takwil mimpi itu ilmu dalam Al-Quran. Jadi jangan ngomongkan, mimpi enggak ada apa-apanya. Ilmu takwil mimpi itu ilmu yang ada dalam Al-Quran. Dan kebanyakan Nabi mendapatkan wahyu dari mimpi. Jadi kalau antum tidak beriman dengan mimpi, antum tidak beriman para anbiya. Jangan aja saat nyala mimpinya dengan dukun, tambah sesat antum. Takwil mimpi ada dalam syariat Islam. Ta'wil mimpi ilmu yang sangat dipakari oleh Nabi Allah Yusuf alaihissalam, Nabi Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak banget cerita Rasulullah itu dari ta'wil mimpinya dan mentakwil mimpi-mimpi sahabat. Termasuk azan itu adalah mimpinya Bilal bin Rabah yang dijadikan kehidupan kita hari ini dari mimpi. Jadi kalau antum tidak beriman dengan takwil mimpi, lam yu'min bil anbiya. Bukan cuma Rasulullah, dengan seluruh para nabi. Tapi Nabi Allah Yusuf ujiannya di awal yang beratnya. Bahkan ujian fatalnya adalah ujian kegantengannya. Yang itu Allah bagikan kegantengan Nabi Allah Yusuf itu hanya separuh isi dunia ini. Dan separuhnya lagi dibagikan ke umat manusia sampai akhir zaman. Jadi cuman separuh dikasihkan ke Nabi Allah Yusuf itu. Sekarang betang-tang beting-ting ada kegantengan kayak nama Yusuf, nggak ada duanya. Jadi ada banyak cerita Nabi Allah Yusuf tuh gantengnya, tapi ternyata Rasulullah lebih hebat daripada Yusuf. Cuman tidak diuji dengan kegantengannya. Rasul tidak diuji sana, tapi kegantengan dalam berbagai macam sirah kalau dipadankan dalam berbagai macam hadis itu antara rembulan paling cantiknya, paling bagusnya dengan wajah Rasulullah masih bagusan. Antum bayangin, kita ngelihat bulan yang bulat itu aja dari jauh enak banget gitu. Ini wajah Rasulullah lebih bagus lagi daripada rembulan dan itu dipuji dengan berbagai macam hadis. Saking luar biasanya Rasulullah. Jadi Rasulullah full 100% gantengnya. Separuh dari Nabi Allah Yusuf dibagikan ke umat manusia di muka bumi ini. Jangan nggak usah nyombong-nyombong lah ngerasa ganteng.
Sama halnya nanti ada satu kerajaan di muka bumi ini hanya diberikan ke beliau sendiri dan tidak pernah diberikan ke Nabi setelahnya. Nabi Allah Sulaiman. Karena itu Allah abadikan dalam Al-Quran dan doanya pun di closing oleh Nabi Allah Sulaiman. La taj'al mulkan min ba'di. Jangan berikan kerajaan seperti ini setelah diriku. Dan Nabi Allah Muhammad Rasulullah makhluk yang tahu adab, nggak pernah meminta itu. Satu-satunya Nabi Allah dengan kepandaian bisa bicara dengan semua bahasa makhluk. Nabi Allah Sulaiman. Tapi yang saya ketika kaji mendalam, Masya Allah, setiap Nabi itu punya ujiannya. Ada yang di awal startnya endingnya bagus. Maka hati-hati kalau antum nggak pernah diuji, istidraj. Jadi makhluk yang nggak pernah diuji lancar semuanya itu adalah setiap muslim ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanu. Apakah kamu mengira telah beriman kepada Allah sedangkan kamu belum diuji? Jadi keimanan itu dengan ujian. Jelas? Siap-siap nih, kalau antum belum, kayaknya hidup anda lancar terus, nah siap-siap nanti dapat ujiannya. Kalau nggak diuji, istidraj. Nggak ada solusi, karena janji Allah dalam Al-Quran, setiap orang beriman akan diuji. Dan ini yang akan terjadi, 43 tahun hidupnya nikmat, tapi ujiannya Masya Allah berat banget. Enak, dipuji, segalanya dapatkan dari Rasulullah, tapi setelah beliau memulai dakwah Siriahnya ini yang harus diingat oleh kita. Pertama kali 4 orang yang masuk Islam. 1, istri tercintanya duluan, yang disalaminya yang pertama kali bersyahadat, baginda mulia Sayyidatul Khadijah binti Khuwailid, Allah yarham, yang sangat dimuliakan Allah, Sayyidatul Khadijah. Setelah Sayyidatul Khadijah masuk Islam, yang kedua adalah pembantunya dulu, Zaid bin Harisa. Setelah itu yang ketiga baru anak kecil yang tinggal serumah dengan Rasulullah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Inilah yang akan menjadi dalil Syiah nanti melebihkannya Sayyidina Ali. Baru orang di luar rumah yang masuk pertama kali adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Saya kupas semuanya. Ternyata kenapa harus 4 orang ini duluan? Karena emang awal-awal dakwah Siriahnya disuruh berdakwahnya kerabat paling dekatnya dulu, yang serumah dengan beliau. Yang serumah 3. Kok ada 1 orang yang nggak serumah? Yang serumah dengan Rasulullah adalah istrinya Sayyidatul Khadijah. Kemudian pembantu atau hamba sahayanya Zaid bin Harisa. Kemudian Sayyidina Ali karamallahu wajhah. 3 orang ini serumah. Kita tidak banyak tahu siro-siro sebelumnya, kok Abu Bakar muncul ujuk-ujuk menjadi orang yang asabiqunal awalun, paling awal banget. Baru saya ketemu jawabannya ketika nanti waktu mudanya, ternyata ini kawan akrab dari muda. Ada 2 orang ketika datang ke acara pestanya orang-orang kafir Quraisy, Allah tutup matanya sampai tertidur. Inilah orangnya, teman dari muda. Teman dari kecil banget nih orang nih gitu. Yang sudah kenal watak dan sifat Rasulullah lama gitu. Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Dan dari beliau ini pula nanti akan memberikan satu-satunya istri Rasulullah yang gadis. Tidak ada yang lain. Sayyidatul Aisyah. Jangan manggil-manggil Aisyah seenak-enak ente, bukan adik, bukan keluarga. Sayyidatul Aisyah. Makanya saya paling gak setuju ada yang melebihkan nanti kalau manggil ulamanya hafizahullah. Manggil sahabat namanya aja seenak-enaknya. Gak ada Sayyidina, na'udzubillah min dzalik. Kalau ulama akhir zaman ditakzim-takzimkan. Hafizahullah lah, inilah, wah, syekh ini, syekh itu disebutin. Manggil sahabat Sayyidina kagak boleh.
kupluk hidupnya tuh. Kan aneh gitu. Jelas? Paham? Yang harus dimuliakan adalah Rasul dan keluarga Nabi dan para sahabat. Yang jelas-jelas Rasul memerintahkan memuliakan para sahabatnya. Ini ulama akhir zaman dipanggil dengan pujian-pujian berlebihan. Syekh ini, syekh itu, hafizahullah lah, segala dipanggilnya. Tapi ketika sahabat kita manggil Sayyidina, nambahin itu malah disalahkan. Sayyidatul Khadijah, Sayyidatul Aisyah. Nah, ini yang saya cuman akhirnya saya ketemu jawabannya. Dakwah yang paling utama itu yang terdekat dulu. Setelah ujian, sebelum nanti menerima ujian berat, bagaimana basis yang paling utama adalah keluarga. Yang masuk Islam pertama kali adalah keluarga terdekatnya dulu. Orang paling dekat dengan Rasulullah hanya 4 orang. Inilah as-sabiqunal awwalun huwal awwal wal awwal gitu. Lebih awal dari segalanya ngajak. Nanti ada 40 orang yang sahabat as-sabiqunal awwalun. Sebelum ada 40 orang, ada 4 orang duluan yang lebih awal segalanya. Titik tekannya kalau sirah ini, dakwah itu paling utama di keluarga. Anak, istri, pembantu yang di rumah itu lebih utama. Hati-hati ke masjid, anak-anak kita nggak ada yang sholat gitu. Aktivis masjid jadi pengurus tapi anak-anaknya nggak pernah diajakin ke masjid. Nauzubillah min dzalik. Tuntutan Allah duluan itu kepada keluarga. Ahlukum dulu, keluarga terdekat duluan sirahnya berdakwah. Ini yang dilakukan oleh baginda mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pelajaran terpentingnya setelah mendapatkan ujian, dakwah terdekat itu anak bini yang serumah duluan. Yang di rumah dulu nih selamatin. Dan itu yang dilakukan Rasulullah. Walaupun nanti kita akan ada cerita lain, nabi-nabi lain yang keluarganya nggak selamat gitu. Jelas? Tapi bukan itu jadi rujukannya. Usaha dulu maksimal adalah bagaimana keluarga kita. Kalau sudah ikhtiar maksimal, masih nggak taat, tawakkal ilallah. Tapi kewajiban seorang ayah adalah anak bininya duluan. Tidak ada dosa seorang bini sebelum dia berbuat dosa apapun suaminya yang dapat duluan. Tidak ada dosa seorang anak perempuan sebelum dia berbuat dosa ayahnya yang paling. Hati-hati nih, kadang-kadang kita ngomong gini, setelah anak kita nikah itu lepas semua dosanya. Enggak. Jangan dulu ngomong gitu. Setiap anak wanita kita ribut dengan suaminya, bapaknya dulu yang dapat dosa. Makanya wasiat ke anak perempuan itu paling berat. Jelas? Ini terkait dengan anak wanita, ini nggak sembarangan nih mendidiknya gitu. Ya. Jadi dosa kita ini nganggap setelah ijab qabul benar. Semua tingkah laku anak perempuan kita setelah nikah tanggung jawab suaminya. Ya, tapi ketika dia membangkang kepada suaminya, dosanya kepada bapaknya. Maka pendidikan ke anak perempuan itu ayah bertanggung jawab penuh. Jangan, makanya berat banget. Saking beratnya, reward dari Allah nyepat paling luar biasa punya anak perempuan. Kata Rasul dalam hadisnya, barang siapa memiliki 3 orang anak wanita, dididik menjadi wanita solihah, tidak pernah syirik kepada Allah dan taat kepada Allah dengan ibadah yang terbaiknya, ayah ibunya akan masuk surga kalbarqil khatib, bagaikan kilat melesat. Sahabat, bagaimana dengan aku punya anak 2 ya Rasulullah, wanita? 2 pun masuk surga. Ada sahabat lain yang lebih jalan di ujung mengatakan, bagaimana aku memiliki seorang anak wanita? 1 pun sama. Itu nunjukin beratnya mendidik anak perempuan. Halo, hati-hati dengan punya anak perempuan. Sampai seperti itu. Ketika ada jaminan masuk surga kalbarqil khatib, bagaikan kilat melesat, bila hisab bila azab. 3 anak wanita atau 2 atau 1 menjadi wanita solihah, ayahnya akan masuk surga melesat tanpa hisab tanpa azab. Berarti ketika ada kenikmatan surga secepat itu, ada pula
Kebalikannya. Ini yang harus dipahami. Dalam Islam tuh ada mafhum mukhalafah, ada pemahaman berbalik. Ya, ada kenikmatan surga yang sangat mulia, pasti ada ancamannya. Sebisa itu sampai langsung melesat masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, punya anak wanita. Ketika menjadi wanita solihah. Solihahnya nggak cukup sampai ijab kabul. Makanya lihat anak-anak Rasulullah tuh hidupnya di sekitar Rasul semua. Sampai Rasul tidak akan bisa tidur sebelum mencium kening Fatimah Zahra. Walaupun sudah punya anak 4. Saking dekatnya seorang ayah dengan anak perempuan. Hari ini malah berbalik. Anak perempuan dekat dengan emaknya, anak laki-laki dekat dengan bapaknya. Yang benar anak laki-laki dekat dengan ibu, pegangan tangan, dipelukin kemanapun jalan nemenin ibunya. Anak wanita dengan bapaknya pacaran kemanapun. Anak wanita yang dekat dengan bapaknya dan selalu bermesraan dengan bapaknya, insya Allah dia nggak akan punya pacar kecuali dinakirkan oleh bapaknya. Hari ini kenapa banyak anak-anak wanita kita gentayangan kayak lebih iblis dari belis? Tambah malam minggu, hari Ahad, na'udzubillah min dzalik gitu. Tahu di mana bapaknya, didiemin aja, seakan nggak ada dosa. Pegangan tangan aja di neraka jahanam, bapaknya duluan masuk. Hei para bapak, tambah sampai hamil, na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Semoga anak-anak kita dilindungi Allah Subhanahu wa taala dan kita pun dijaga keluarga kita dari api neraka jahanam, khususnya anak-anak wanita kita dibebaskan dari segala bentuk perzinahan. Amin ya robbal. Karena beratnya punya anak wanita. Jelas? Baik. Yang kedua, setelah ujian-ujian berat akan ada dakwah itu yang terdekat dulu nih. Belum ngomongin yang lain. Yang paling dekat, paling inti dari keluarga kita. Ternyata setelah 3 orang ada yang selanjutnya teman paling akrabnya diajak duluan. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Jelas? Orang yang sangat dekat dan lebih dekat Sayyidina Abu Bakar Siddiq dibandingkan Sayyidina Ali. Nanti kita akan menemukan saudara kita Syiah melebihkan Ali dibandingkan Sayyidina Abu Bakar, melebihkan Sayyidina Ali daripada Sayyidina Abu Bakar Siddiq berlebihan. Padahal kedua-duanya sahabat yang dimuliakan Rasulullah SAW. Cuman nanti kita akan banyak. Jadi kalau saya ngelihatnya gini, nubuat Rasulullah itu Masya Allah tidak boleh ada satupun sahabat yang dikafirkan dengan kata apapun. Karena apa? Nanti 4 khalifah ini sudah dikasih tandanya oleh Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar Siddiq anak perempuannya dinikahi Rasulullah. Sayyidina Umar bin Khattab anak perempuannya dinikahi Rasulullah. Sayyidina Utsman bin Affan anak perempuan Rasulullah diberikan kepada Utsman bin Affan 2 orang lagi. Dzulzaid dapat gelarnya. Dzulzaid gitu ya. 2. Kemudian Sayyidina Ali dinikahkan dengan anak tercintanya, Sayyidatul Fatimah Zahra. Nah, ini nubuat dia udah Allah buat. Jadi 4 khalifah ini ada hubungan darah dengan Rasulullah. Sayangnya kita mengenal cuma 4 khalifah. Khalifah kelima itu makhluk paling mulia, cucunya Rasulullah. Sayyidina Hasan, Husain yang meninggal di Karbala. Sayyidina Hasan yang menjadi khalifah kelima. Yang nanti jabatan khalifah itu ayahnya berperang dengan Muawiyah. Sayyidina Ali berperang dengan Muawiyah. Nanti 6 bulan menjabat jadi khalifah, jabatan itu diserahkan cuma-cuma kepada Muawiyah. Dengan perjanjian setelah itu dikembalikan kepada umat. Ternyata Muawiyah tergiur dengan jabatan itu. Dan diangkatnya anaknya menjadi khalifah selanjutnya. Dan disitulah mulai berdirinya dinasti Bani Umayyah. Mulailah bangkitnya. Tapi yang perlu dicatat, ada khalifah kelima dalam Islam yang memimpin cuma 6 bulan tanpa peperangan sama sekali. Diserahkan jabatan khalifah itu.
kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi kadang-kadang kenapa kok yang diceritakan hanya 4 khalifah? Padahal ada khalifah yang lebih mulia dari segalanya, kok dihilangkan sirah ini? Lapang dadaannya, keikhlasannya memberikan jabatan khalifah kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Setelah ayahnya Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib yang menjadi khalifah kelima. Nah, balik ke sirah sini ada tahapan pertamanya yang perlu dicatat di otak kita adalah dakwah itu yang terdekat dulu, baik untuk diri kita atau siapa paling dekat dulu nih. Ketika saya banyak di Mekah bawa jamaah, bahkan lebih disunahkan lagi sebagaimana Rasulullah menikahkan itu lebih utama dengan keluarga yang dikenal. Makanya kadang-kadang banyak orang Sunda itu menikahkan dengan sepupunya, dengan anak bibinya, dengan anak pamannya, karena enggak, dan itu yang diajarkan Rasulullah. Menikahkan Ali dengan Fatimah boleh nggak? Boleh nggak? Padahal ini kadang-kadang kita nih salah nanti ilmunya. Ali itu dengan Rasulullah sepupuan. Ali ke sepupu, papanya Ali dengan bapaknya Rasulullah kakak adik. Saudara semua laki-laki nih. Nanti sepupunya dinikahkan dengan keponakan. Paham? Fatimah itu adalah keponakan Sayyidatul Fatimah, keponakan Sayyidina. Boleh nggak menikah? Boleh, bukan mahram. Saking dekatnya ini hubungannya. Dan kita banyak menemukan itu. Dan ternyata amalan itu adalah amalan yang dilakukan Rasulullah bukan cuma dengan itu saja. Nanti Sayyidina Utsman itu masih nasab dengan keluarga Bani Abdul Muthalib nih. Tetap dengan keluarga terdekat dulu menikahkan. Ini yang luar biasa. Atau yang lebih dikenal. Ini yang diajarkan oleh baginda Rasulullah. Bukan cuma dakwah, menikahkan pun seperti itu detailnya. Yang diajarkan oleh baginda mulia Rasulullah SAW. Fase pertama. Fase kedua baru setelah itu, tapi masih Syria ya. 1000 hari pertama, karena kan pemimpin kita 100 hari ini. Rasulullah itu 1000 hari awal dakwahnya hanya berkutat orang terdekatnya saja. Yang masih nutup diri banget, nggak banyak orang tahu. Di sini disebutin kawanan pertamanya, as-sabiqunal awwalunnya di sini didetilkan banget sampai nama-namanya. Salah satunya nanti kita akan muncul ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga. 10 sahabat dijamin. Sampai saya ketemu jawaban, kenapa ada 10 sahabat dijamin masuk surga? Ini menafikan kalau pengen ada yang mengkafirkan mereka. Jelas? Setelah Rasul meninggal, konflik di antara umat ini, Masya Allah, fitnahnya berat banget. Disitulah jaminan 10 orang sahabat masuk surga ini, karena Rasul meninggal, 10 sahabat as-sabiqunal awal ini belum meninggal. Dan setelah Rasul meninggal, istri Rasulullah itu tidak ada yang meninggal kecuali Sayyidatul Khadijah. Dan semua istri Rasulullah itu maksum, terjamin semuanya masuk surga. Hebatnya makhluk maksum dengan maksum perang nantinya. Antara Sayyidina Ali dengan Sayyidatul Aisyah, perang Jamal. Ini luar biasa nih, fitnah-fitnah akhir zaman nih. Bahkan nanti ada yang mengkafirkan Sayyidatul Aisyah, ada yang mengkafirkan Sayyidatul Hafsah, nauzubillah min dzalik. Ini yang harus diingatkan kepada kita adalah ada sirah yang akan kita temukan nantinya dari mempelajari ini. As-sabiqunal awwalun itu adalah orang-orang yang awal-awal masuk Islam, tapi tidak ada nama Umar. Di awal-awal itu nggak ada nama Umar awal. Yang ada adiknya Sayyidina Umar yang bernama Fatimah bin
Khattab. Yang itulah awal mula nanti Sayyidina Umar dapat hidayah setelah memukul adiknya. Saya bacakan di sini. Setelah Sayyidina yang banyak memasukkan Islam setelah fase tertutup ini adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Dari tangan Sayyidina Abu Bakar Siddiq inilah masuk berkat seruan, ada beberapa orang yang masuk Islam dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Yang pertama Utsman bin Affan, Al-Umawi, Zubair bin Awam, Al-Asadi, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zuhriyah, Talha bin Ubaidillah, At-Tami. Mereka itu adalah orang-orang yang lebih dahulu masuk Islam, kawanan pertama dan fajar Islam yang masuk dengan tangan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kawanan lain yang juga lebih dahulu masuk Islam adalah Bilal bin Raba'ah Al-Habsi. Kemudian disusul kepercayaan umat ini Abu Ubaidillah bin Jarrah. Antum tahu kalau sirah Abu Ubaidillah bin Jarrah ini punya sirah heroik ketika perang. Wah, ini sirah kudu banyak dibaca lagi kita nih. Perang Uhud. Abu Ubaidillah bin Jarrah ini sahabat yang ketika Rasulullah tidak ada yang menjadi tameng lagi semuanya, dialah yang jadi tameng badan yang ketika Rasulullah dipanah habis-habisan, salah satu panah itu tidak melewati badan Abu Ubaidillah bin Jarrah, kenalah ke gigi apa nih? Taringnya yang sebelah kanan. Di badan ini, di belakangnya ini puluhan, dan dia masih hidup. Sahabat mulia ini di perang Uhud. Maka dia nanti akan dikenal dengan sebutannya luar biasa. Nah, mengapa mereka seperti itu? Karena emang jadi nanti kalau baca sirah dari awalnya ini benar, kita ketemu kenapa mereka sampai seperti itu? Karena mereka as-sabiqunal awwalun, yang awal-awal merasakan penderitaan bersama Rasul. Maka nanti ketika dakwah ini berkembang pun mereka paling terdepan menjadi garda terdepannya untuk Rasulullah. Lihat di sini. Abu Ubaidillah bin Jarrah fase kedua. Amir bin Jar dari Bani Haris. Dari Bani Al-Haris bin Fad. Abu Salmah bin Abul Asad. Arqam bin Abi Arqam Al-Makhzumi. Nah, catatannya nanti yang perlu diingat, ketika dakwah Siriyah ini tertutup ini, yang dipilih menjadi tempat taklimnya, pengajian rutinnya, kajian rutinnya di rumah Arqam bin Abi Arqam. Mengapa? Antum lihat nama ini di antara sahabat yang 40 orang yang masuk Islam masih di bawah tanah ini, satu-satunya nama yang kagak jelas. Orang Arab itu sangat amat menyanjung nasab. Arqam bin Abi Arqam, 3 kali Arqam, namanya Arqam, bapaknya Arqam bin Abi, 3 kali nama Arqam ini diulang-ulang. Dipilihlah rumah ini karena rumah ini nasabnya nggak jelas, paling aman, nggak dicurigai orang. Orang-orang kumpul-kumpul pun cuek gitu. Saking detilnya. Jadi rumah Arqam bin Abi Arqam dijadikan sarana dakwahnya karena dari namanya pun 3 kali pengulangan nama satu orang. Selebihnya namanya punya sampai detil banget, Al-Makhzumi dan sebagainya, Al-Quraisy, semua ada, At-Tamimi itu ujungnya. Arqam ini nama yang berulang-ulang di satu orang. Dipilihlah rumah itu yang akan menjadi basis menguatkan 40 orang kader dakwah Rasulullah. Jadi catatannya adalah 40 orang yang awal masuk ini, 1 orang yang akan jadi rumah dakwahnya. Basis awalnya Arqam bin Abi Arqam. Selesai sampai Arqam bin Abi Arqam, kemudian Utsman bin Mahzum dan kedua saudaranya Qadama dan Abdullah, Ubaidillah bin Haris bin Abdul Muthalib bin Abdul Manab,
Sa'id bin Zaid Al-Adawi dan istrinya Fatimah binti Khattab. Jadi sebenarnya masuk Islam ini yang sekeluarga adalah adiknya Umar bin Khattab radhiyallahu an. Al-Adawiyah, saudara Umar bin Khattab, Khabab bin Arad, Abdullah bin Mas'ud Al-Khuzaifi, dan masih banyak lagi. Mereka ini juga disebut as-sabiqunal awwalun, yang semuanya berasal dari kabilah Quraisy. Ibnu Hasim menghitung jumlah mereka lebih dari 40 orang. Sedangkan diriwayat, dan namun siapa lagi yang ada selain ini dia tidak banyak memberikan taunya. Cuman di Haikal mengatakan lam yablugh arba'in, belum sampai 40 orang. Selama 3 tahun. Pengikut awalnya hanya 40 orang. Kajiannya rutin di rumah Arqam bin Anas. Tapi nanti setelah 3 tahun ini, fase ketika perintah Allah dalam Al-Quran mulai wasabbi bihamdi rabbika bil asyi wal ibkar. Ini terkait dengan nanti perintah sholat. Setelah dakwah tertutup ini, kerjaan Rasulullah adalah ngajak mereka hanya sholat. Nggak ada perintah lain. Dakwahnya tauhid semua. Maka antum ingat, harus kita ingat, semua ayat-ayat Makkiyah itu pendek-pendek tapi isinya tentang tauhidullah. Semua ayat Makkiyah pendek-pendek dan turunnya pun tidak pernah banyak. Semua ayat Makkiyah itu setiap turun hanya 5 ayat, 5 ayat, 5 ayat. Nggak pernah banyak turunnya. Itu pun semua ayat-ayatnya ayat-ayat tauhid dan visi peradaban jannah. Penguatan akidah yang mendalam. Nanti ketika dakwah jahriyahnya, orang-orang ini sudah siap. Fase kedua setelah Syria ini adalah dakwah jahriyah, dan ini mulai berat nih. Siapa yang paling utama? Perintah untuk dakwah jahriyah ini dimulai kepada keluarga terdekatnya. Jadi kalau dalam sirah ini disebutkan ayatnya surat Asy-Syu'ara, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabat dekatmu. Jadi tadi keluarga inti yang diajak. Yang kedua ini ketika awal fase dakwah jahriyah itu keluarga paling utama dikumpulkan oleh Rasulullah pertama kali. Dalam sirah disebutkan paman-pamannya, bibi-bibinya, keponakan-keponakan nasab Abdul Muthalib dari Bani Hashim. Dan di situ ada Abu Lahab. Pertama kali dikumpulkan, yang banyak ngoceh langsung Abu Lahab. Ada apa ya Muhammad? Kalau kau mengumpulkan kami karena pengen menjelaskan tentang ketuhananmu, tidak ada artinya bagi kami. Karena agama nenek moyang kami lebih mulia, lebih segalanya, dan kami dimuliakan dengan agama nenek moyang kami. Kita bisa menikmati semua ini karena nenek moyang. Pertemuan pertama itu Rasulullah diam, tidak bicara sekata pun. Karena sudah, kalau bahasa saya, dikilanin duluan oleh Abu Lahab. Nggak bisa ngomong lagi. Baru dibuat pertemuan kedua. Nah, disitulah Rasulullah mengenalkan tentang tauhidullah keluarganya. Setelah mendengarkan itu semua, langsung orang yang paling mendukungnya, walaupun dia tidak pernah masuk Islam, adalah paman yang membesarkannya, Sayyidina Abu Thalib. Bapak Ibu ini dimuliakan Allah, tolong dicatat di otak kita di sini, awalnya keluarga terdekat yang diajak. Setelah ahlul baitnya secara Syria, ingat, setelah memasukkan Abu Bakar, paling banyak orang yang memasukkan Islam ketika dakwah Syria adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu. Dari tangan Abu Bakar Siddiq as-sabiqun al-awwalun itu rata-rata masukkan dia. Masuk fase dakwah jahriyah yang ini nanti akan ujiannya besar, itu keluarga besarnya dikumpulkan. Kalau kita nih kadang-kadang yang sering buat arisan keluarga, dikumpulin semua, diadakan pertemuan. Pertemuan pertama dalam sirah ini gagal total, nggak ada masuk. Pertemuan kedua setelah mendengarkan Ibu Abu Jahal, jadi ini diingatkan di sini nih,
siap-siap nih. Musuh Rasulullah itu keluarga dekatnya sendiri. Kajian kedua yang harus kita buka, saya sampai semua nabi itu rata-rata bertemu dengan raja. Semua nabi rata-rata bertemu dengan, tambah lagi nabi-nabi Amul Hazm. 5 nabi yang diuji paling berat itu ketemu dengan para raja semua. Hatta Nabi Allah Ibrahim ketemu dengan Namrud. Saya sampai mengkaji kenapa Rasulullah Allah siapkan hidup di tengah kaum yang tidak punya kerajaan. Jadi di antara seantero jazirah Arab dan sebelum nabi-nabi terdahulu yang semuanya hidup dengan kerajaan-kerajaan, Allah ciptakan satu nabi akhir zaman ini yang tidak hidup dengan kerajaan. Sampai nanti ke Madinah pun gak ada kerajaan. Ini keunikan tersendiri yang Allah ciptakan untuk nabi akhir zaman ini. Dia tidak besar dan dihidupkan dalam bentuk kerajaan. Dan tidak ketemu dengan para raja di lingkungannya sampai dia umur 43 tahun. Bahkan sampai dia hijrah ke Madinah belum ketemu para raja. Dan perang terpanjangnya pun hanya dengan kaumnya sendiri. Saya ngelihat, Masya Allah. Tapi nanti nubuat Rasulullah fase setelah zaman Nabi, zaman Khulafaur Rasyidin, mulai fase kerajaan mulkan azam dulu, baru mulkan Jabariyah. Fase raja-raja yang menggigit, fase raja-raja pembunuh, raja-raja diktator, inilah mulkan Jabariyah yang sekarang terjadi. Mulkan azam ini panjang nih, 1300 tahunan. Mulkan azam, fase kerajaan. Rasulnya sendiri tidak pernah hidup dalam kerajaan. Dan yang membuat kerajaan Islam pertama masih nasab Bani Umayyah, ini masih keluarga Rasulullah. Masih Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib, Bani Abdul Manaf, masih satu keluarga dengan Rasulullah. Karena Bani Umayyah ini adalah anak dari yang masuk Islamnya ketika Fathul Makkah, Abu Sufyan. Masih paman Rasulullah, masih nasab Rasulullah. Nah, saya sampai semalam ngaji, kok bisa ada nabi yang hidupnya enggak dengan kerajaan? Karena Allah akan menyiapkan, dia bukan akan jadi raja, karena dia akan jadi khalifah seluruh dunia. Maka tidak dalam cengkraman raja-raja. Menyiapkan nanti setiap raja disurati oleh Rasulullah. Semua raja. Maka Rasul tidak dalam cengkraman raja-raja diktator ketika dia hidup. Silakan antum baca sirah, kupas semua sirah, rata-rata setiap nabi hidup dengan para raja. Bahkan ada nabi yang jadi raja. Nabi Allah Daud duluan. Bapaknya Nabi Allah Sulaiman itu Nabi Allah Daud. Yang bunuh pakai ketepel. Talut apa Jalut? Jalut yang dibunuhnya pakai ketepel. Ini yang jadi raja. Dan punya kitab pula. Raja ini punya kitab. Setelah diturunkan ke Nabi Allah Musa, nanti ada kitab kedua. Habis Taurat, Zabur. Raja yang diberi kitab ini. Nah, Rasulullah tidak tinggal, tidak besar, tidak hidup, dan tidak merasakan fase kehidupan kerajaan. Yang hebatnya hanya kepala-kepala kabilah. Yang setiap kabilah itu ketika di Quraisy, perlu antum tahu semua, masing-masing punya job, masing-masing punya tugas, masing-masing punya skill, keahlian. Keluarga Abdul Muthalib, Bani Hashim ini adalah penjaga Ka'bah, pelayan utama Ka'bah. Nanti antum akan ketemu keluarga Walid, Khalid bin Walid itu adalah penjaga keamanan Mekah. Maka keluarga Khalid bin Walid itu keluarga perang. Yang emang dari kecil dididik tukang nunggang kuda, tukang perang, tukang bunuh. Antum lihat. Emang ini takdir, sudah sirah kita tinggal baca. Saking pakarnya Khalid bin Walid perang, bahkan tunggang langgangnya perang Uhud itu gara-gara siasat Khalid bin sebelum Muslim. Jelas?
Acak adut itu perang apa tuh? Uhud itu gara-gara tentara Khalid bin Walid. Bahkan yang memanah Rasulullah tentaranya Khalid bin Walid. Tapi setelah dia berislam, Masya Allah, tidak ada perang yang dipimpin Khalid bin Walid kecuali selalu menang. Setelah menaklukkan Palestina malah diganti. Andai tidak diganti oleh Umar bin Khattab, walaupun kita tidak boleh berandai-andai, maka takluklah Romawi zaman itu. Nggak ada kita hari ini, kiamat lebih cepat gitu. Karena akhir zaman itu penaklukan Romawi gitu, ujungnya. Kenapa? Nabi Allah Isa saja hidup dalam cengkraman Romawi, Bani Israel itu. Paham? Tapi Rasul nggak diberikan dengan Bani Israel, nggak diberikan dengan kerajaan Romawi. Allah siapkan Rasulullah tanpa ada kerajaan sama sekali. Karena bilang tadi, hebatnya yang Allah ciptakan dengan Rasul, nanti ada setiap kabilah kepakaran masing-masing. Maka nanti temukan kenapa saya cek, kenapa Khalid bin Walid ini pakar banget dalam perangnya. Emang keluarga ini penjaga keamanan kota Mekah. Dari muda, dari kecil. Itulah kenapa nanti ujungnya hari ini banyak banget anak-anak muda kita disuruh belajar memanah, berkuda, segalanya. Kemudian itu amalan Khalid bin Walid dari kecilnya dengan keluarga jaga keamanan kota Mekahnya. Jadi ada sirohnya, ada setiap orang punya keahliannya. Nah, Rasulullah keahlian utamanya adalah pelayanan. Makanya dia jadi pedagang yang luar biasa. Nanti yang mengamankan setiap kali berdagang orang kafir Quraisy, keluarga Walid yang jagainnya. Jadi kalau mereka semua pedagang ini tidur, keluarga Walid lah yang jagainnya. Saat semuanya berdagang, keluarga Walid tidurnya. Jelas? 6:30 nih masalahnya. Udah lewat waktunya. Silakan mohon dikupas kembali. Artinya ada siroh-siroh yang harus kita kaji mendetil. Ternyata Nabi akhir zaman tidak muncul dalam bentuk kerajaan. Lihat, nanti Nabi Allah yang diujinya dari awal berat itu Nabi Allah Yusuf tadi. Dia pun hidup dalam kerajaan. Jelas? Tapi Rasulullah tidak sama sekali bersentuhan dengan kerajaan. Saya baru paham, Masya Allah, ada sesuatu yang kok Nabi akhir zaman tidak diberikan hidup dengan kerajaan. Tapi dibangunkan dengan kabilah-kabilah yang punya ketokohan. Allah siapkan dari kabilah ketokohan paling tingginya di situ. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita lanjutkan lagi. Memang mengkaji siro ini unik dan indah gitu. Ketika kita kupas dengan kajian. Kalau membaca mah siapapun bisa bacanya. Tapi perlu dipahami mendetil. Sirah itu indah. Sirah itu nubuah. Yang kita semua akan memahami. Tadi saya bilang, siapkan diri kita pahami. Setiap kita akan punya ujian masing-masing. Terima dengan ikhlas. Kalau sudah antum dulu udah banyak ujiannya, harusnya sekarang tinggal menikmatinya. Kalau belum banyak diuji, maka ketika sekarang diuji, terima dengan ikhlas. Semoga kita semua dalam hidayah Allah, istiqomah di jalannya. Cukup sekian, terima kasih. Karena waktunya udah lewat. Mohon maaf saya tidak buka ruang tanya jawab. Karena waktunya kelewatan, kita mau sholat. Walaupun emang isyroknya pun sekarang jam 6 lewat 5 nggak salah di jam saya. Masing-masing jam lain-lain ini memang. Dua, alhamdulillah. Taib, jazakumullah khairan jaza. Alafu minkum, kita tutup dengan istighfar. Astagfirullah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.